Sahabat Yakobian, pemirsa Hidup TV yang budiman, dan semua pemirsa yang ada di rumah, selamat pagi. Dan hari ini senang rasanya kita berkumpul di ruangan virtual ini dalam rangka memperingati Pesta Santo Yakobus. Oke, Santo Yakobus itu siapa? Santo Yakobus adalah murid Yesus. Ya, namanya dipakai sebagai pelindung sekolah Santo Yakobus. Nah, untuk memeriahkan pesta pelindung dan memperingati Hari Anak Sedunia, Sekolah Santo Yakobus mengadakan berbagai acara. Salah satunya adalah workshop public speaking ini yang diselenggarakan di unit SMP. Nah, hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sudah kita tunggu-tunggu. Siapakah dia? Nah, ini dia. Nanti akan memperkenalkan diri, tetapi sedikit banyak sudah diberikan biografinya yang singkat kepada saya. Kita sambut kedatangan beliau dengan memberikan reaksi di bawah. Ya, ini ada reaksi tepuk tangan, dan ini adalah Kak Ita Sembiring. Oke, Kak Ita Sembiring, ini biografinya. Ya. Kak Ita Sembiring adalah lulusan FISIP UI. Beliau adalah juga Certified Professional Speaker. Hobinya adalah jalan-jalan dan bersekutu dengan alam, gitu ya. Nah, untuk buku yang sudah ditulis, sudah menerbitkan kurang lebih ya 21 novel. Nah, ada tanda kutipnya ternyata, lupa saya begitu ya. Tapi juga sekaligus beberapa kesempatan menulis sebagai produser film indie, dan beberapa film Kak Ita Sembiring ada juga di channel YouTube. Channelnya adalah Producer Activity, gitu ya. Nah, Kak Ita ini juga dikenal sebagai Unusual Trip Film Festival, gitu ya. Nah, kemudian juga sekaligus adalah founder MLD Talk In, founders untuk Marfest, Maret Festival, dan juga sekaligus dosen ternyata ya, praktisi pendidikan sekaligus pekerja seni. Wah, luar biasa Kak Ita. Terima kasih menyempatkan diri untuk hadir bersama adik-adik ini. Adik-adik yang ada di ruang Zoom ini adalah adik-adik kelas 7 Kak. Sementara yang ada di rumah yang live streaming dengan channel YouTube itu adalah adik-adik yang di kelas 8 dan kelas 9. Nah, adik-adik, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru yang terkasih, demikian biografi singkat Kak Ita. Nanti bisa berkenalan lebih jauh ya Kak. Nah, sebelum kita mulai Kak, mungkin baik kalau misalnya kita sepakat dulu. Nah, ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan. Nah, kita lihat gini. Sebelum diberikan ke Kak Ita, anak-anakku sekalian, untuk membantu jalannya acara ini, saya, Pak Denis, akan menyampaikan beberapa hal terkait beberapa poin yang harus kita patuhi bersama ya. Nah, sebagai peserta ya anak-anakku sekalian, kita wajib mengaktifkan kamera ya, kamera kita on gitu ya, supaya Kak Ita bisa berinteraksi dengan kita. Ya seperti waktu di pelajaran tentu saja gitu ya. Lalu kemudian mikrofon silahkan di mute gitu ya. Nah, untuk menjaga ketenangan silahkan juga nanti kalau Kak Ita minta kita terlibat ya, terutama untuk praktek nih ya, penting nih sekarang ini karena public speaking gitu ya. Nah, kita diajak untuk terlibat aktif, maka yang belum menyiapkan sarana yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, silahkan siapkan dulu ya, silahkan siapkan dulu. Nah, kegiatan ini akan diakhiri dengan foto bersama dan doa penutup. Nanti mohon semua mengikuti kegiatannya hingga akhir ya. Baik, Kak Ita, untuk waktu dan kesempatan, pertama terima kasih, dan yang kedua saya berikan sepenuhnya kepada Kak Ita Sembiring. Mari kita berikan reaksi meriah dengan tepuk tangan virtual ya, reaksinya di bagian bawah ini. Silakan Kak Ita. Iya, terima kasih Pak Denis dan juga adik-adik yang sudah hadir pagi ini. Senang banget bisa ketemu walaupun masih secara virtual. Hari ini kita mau bicara tentang art of communication tentunya ya. Nah, kelasnya ini kita santai aja ya, kita rileks dan bisa dua arah. Jadi saya tidak cuma ngomong sendiri, kalian juga tidak terpaksa mendengar saya terus-menerus. Nah, jadi kita langsung interaksi aja dan nggak usah malu-malu karena hari ini juga temanya kan soal percaya diri ya. Jadi kita harus percaya diri untuk bereaksi dan juga untuk berpartisipasi. Nah, kita langsung mulai aja. Nih, ya. Percaya diri di depan publik. Saya pengen tahu nih,
Di yang paling terdekat nih ada Brandon. Brandon Maxwell? Ya, oke. Ya, Kak. Brandon bisa. Ya, terima kasih. Wah, seneng banget, aktif banget langsung. Brandon itu termasuk orang yang merasa cukup percaya diri, tidak percaya diri, atau sangat pemalu, bahkan tidak berani tampil depan publik? Kalau saya sih lebih ke sangat percaya diri ya, Kak. Saya tuh suka komunikasi public speaking, Kak. Oh, suka ya. Bener ya Pak Denis ya, dari wajahnya aja udah kelihatan sangat aktif, begitu kita minta di unmute langsung trot gitu. Nah, itu yang paling keren. Kalau David, ada David Christian nih di sini. David, boleh di Halo Kak Ita. unmute? Selamat pagi David. David merasa percaya diri atau enggak nih? Oke Kak Ita, kalau menurut saya sendiri sebenarnya, menurut saya sendiri ya, saya itu 80% lah percaya diri saya. 80%. Oh, 80%. Untuk public speaking ya, untuk public speaking. Ya, oke. At least percaya diri untuk tampil di depan publik ya, 80%. Ya, 20%-nya kemana ya? Boleh tahu nggak? 20%-nya apa penyebabnya? Saya juga kurang tahu, tapi terkadang kalau misalnya baru berbicara di depan publik itu kadang suka keringetan sendiri, suka kadang-kadang gemetar malah kalau di depan publik yang sangat banyak. Keringetan? Iya. Iya, keringetan sendiri ya. Untung keringetannya sendiri. Kalau keringetan bareng tuh hari gini bahaya nih. Aduh, ya. Bener Kak Ita. Harus jaga jarak ya, walaupun keringetan. Nah, ada Kenneth. Halo Kenneth, boleh di unmute mikrofonnya? Hai Kak. Oke. Saya cari yang perwakilan dari Putri ya. Ada Naomi Gabriela. Naomi, hai Naomi. Halo Naomi. Kedengaran nggak? Oke, Naomi kedengaran, nak? Kedengaran. Ya, Kak Ita, ini Naomi sudah live di tengah-tengah kita. Halo Kak Ita. Ya. Halo, hai Naomi. Tadi saya sempat ketendang Zoom nih, sempat hilang sebentar. Ya, hai Naomi. Nah, Hai. halo Naomi. Naomi ini agak pendiam ya? Mungkin bisa dibilang begitu. Ya, agak pendiam dan baru mau bicara kalau ditanya duluan kali ya Naomi ya? Bisa dibilang begitu. Oh, bisa. Oh, ini ramalannya agak tepat nih. Naomi, merasa percaya diri atau enggak? 60% percaya diri, 40% belum mungkin. Oke, 60% percaya diri, 40% belum ya? Saya sambil share screen lagi, di layarnya nggak kelihatan ya screen-nya? Belum Kak, belum di-share. Ya, belum di-share ulang Kak. Iya, tadi sempat hilang saya soalnya. Sekarang udah belum Pak? Belum Kak. Ya, sambil ditunggu. Belum ya? Belum Kak. Ya, oke. Oke, baru mulai terlihat Kak. Sekarang? Oke, ya. Siap. Ya, ini lagi diganti, lagi dibikin full screen bentar ya. Nah, oke Naomi, tadi 40% ya. 40%-nya tidak ya. Lebih sedikit, lebih banyak lah dari siapa tadi yang di depan? David ya. Oke, sekarang sama-sama kita lihat. Kenapa sih orang bisa tidak percaya diri? Nggak pede tuh kenapa ya? Gitu. Grogi. Nomi, kalau dari gambar ini Nomi yang mana nih? Mungkin yang grogi ya. Yang grogi. David yang mana? David yang mana nih David dari gambar ini? Kayaknya ada 2 gambar yang keringetan itu Pak. Yang ya mungkin grogi. Halo David. Halo Kak, dengaran suara saya?
Yang keringetan, David yang ini ya, yang keringetan ya. Oke. Grogi juga, keringetan juga. Kalau Brandon tadi yang mana Brandon? Oh, Brandon sih pede banget ya. Udah langsung Iya, tampil. Iya, oh gitu ya. Brandon pede banget. Itu kita harus bersyukur ketika kita sudah terlahir sebagai orang yang percaya diri. Tapi kalau kita tidak percaya diri, apakah itu sebagai hambatan? Tidak juga ya. Jadi kita percaya diri itu bisa dilatih, bisa dibangun dengan berbagai cara. Nah, jangan sampai kita malu-malu seperti yang baju bergaris-garis putih merah, atau yang berteriak terus grogi gue gitu ya. Nah, terus yang keringetan atau yang pakai pita, apalagi yang pakai baju dengan tulisan airport ini kayaknya kesian ya. Dia selalu pasti kalau ada pertanyaan ngumpet gitu di belakang. Pak Denis misalnya lagi ngajar, belum nanya apa-apa, dia di belakang udah cari-cari tahu berdiri atau duduk di belakang temennya yang rambutnya panjang supaya ketutupan gitu ya. Nah, jadi banyak sekali kendala kenapa kita itu nggak pede, nggak percaya diri, banyak gangguan lah ya. Nah, gimana supaya kita bisa percaya diri kapan saja, di mana saja, bertemu siapa saja gitu ya. Nah, kita harus punya kemampuan berkomunikasi yang baik. How to be confident itu kita harus punya good communication skills. Karena itulah kunci suksesnya. Caranya bagaimana? Ya kita harus percaya sama diri kita sendiri gitu. Harus percaya pada diri sendiri. Nah, kalau lihat gambar itu kita selalu bilang, saya nggak bisa, saya tidak bisa, saya tidak bisa. Sebetulnya bukan tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa, tapi kita mau atau tidak, begitu ya. Nah, kita mau atau tidak untuk tampil percaya diri, bukan tidak bisa. Nah, lalu kita harus punya keahlian berkomunikasi yang baik. Nah, kadang-kadang kenapa orang-orang bilang, aduh males ikut kelas-kelas public speaking, karena saya kan nggak kepingin jadi pembaca berita, saya kan nggak kepingin jadi presenter, saya tuh cuma mau jadi peneliti, saya nggak perlu public speaking. Salah, itu salah sama sekali. Kita belajar public speaking itu tidak harus jadi presenter, tidak harus jadi host, tidak harus jadi pembaca berita misalnya. Ilmu public speaking itu dibutuhkan untuk misalnya kita bicara kepada Bapak Ibu guru, kepada orang tua, kepada teman yang seumur, teman-teman bergaul yang lebih tua atau yang lebih kecil. Public speaking itu dibutuhkan oleh semua orang ya. Jadi jangan takut, jangan malas untuk masuk ke kelas-kelas public speaking atau juga mencari tahu sendiri. Banyak banget kan sekarang workshop-workshop yang online tentang public speaking, dan jangan berpikir bahwa kita harus menjadi presenter karena belajar public speaking. Enggak, public speaking itu akan sangat dibutuhkan dalam setiap sisi kehidupan kita. Apalagi kalian masih muda-muda, masih panjang perjalanannya. Untuk bisa tampil lagi di depan publik, itu berarti bonus. Seperti itu ya. Nah, ini dia nih communication point-nya. Coba ya, kalau kita tampil di depan umum, kira-kira apa yang duluan dilihat orang? Siapa nih yang mau jawab? Yang mau jawab tuh akan dapat door prize tuh, televisi dari Pak Denis. Udah disediakan. Televisi 23 inci. Nanti Pak Denis sendiri yang antar seinci sehari ke rumah ya. Siap, Kak. Nah, David mau jawab, David? Apa sih lihat dari gambar ini, kalau kita tampil di depan umum, di depan publik, apa yang pertama kali orang lihat? Dari 3 gambar ini atau menurut saya, Kak? Boleh menurut David dulu deh. Mungkin pendapat David lebih indah daripada hasil penelitian ini ya. Mungkin ada ini kan hasil penelitian yang umum. Nah, siapa tahu David menemukan sesuatu. Selama ini menemukan sesuatu, apa sih yang diperhatikan orang lebih dulu kalau saya tampil gitu? Apa tuh, Fit? Kalau menurut saya sih mungkin penampilan kali ya, kostum. Mungkin kalau dari 3 pilihannya ini dari body language kalau saya sendiri. Seperti itu, Kak Ita. Ya, oke. Berarti performance ya. Performance. Ya, bayangkan. Performance ya. Ya. Sebelum kita tampil, sebelum kita berbicara, 55% yang orang lihat itu udah performance-nya. Ya, performance-nya kita. Kemudian
Body language, bahasa tubuh, 38%. Lalu, materi yang mau kita sampaikan itu hanya 7%. Bayangkan, kita semalaman menyiapkan materi. Kita menyiapkan materi, sampai nggak tidur, bolak-balik depan kaca, latihan, ngomong sendiri. Ternyata orang cuma lihat 7%. Yang dilihat tuh 55%-nya. Penampilan. Lalu bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini universal sekali ya. Jadi di mana-mana sama. Kalau kita gembira pasti wajah kita bergembira. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu yang penuh dengan kesedihan, ya tolong jangan ketawa-tawa gitu ya. Kadang-kadang kita melihat ada pembaca berita menyampaikan kabar duka cita tapi tersenyum-senyum gitu ya. Itu enggak pas body language-nya. Nah, jadi kalau performance kita sudah aman, waktu orang melihat kita tampil rapi, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, kemudian gestur bahasa tubuh kita enak dilihat, materi yang kita sampaikan pun dengan sendirinya akan bisa dinikmati oleh audiens kita. Jadi, untuk mendapatkan communication point ini, apa yang harus kita lakukan? Namanya persiapan, gitu ya. Jadi kita harus siap, benar-benar siap, dan kita memahami. Yang membuat orang gugup itu karena apa? Karena dia tidak menguasai materi yang mau dia sampaikan. Nah, saya mau tanya lagi, jangan David lagi, nanti David stres nih. Ada Brandon udah. Hai Clark, kelihatannya Clark lagi serius sekali mendengar. Boleh dinyalakan? Di unmute mikrofonnya. Ya. Oke. Ini mikrofonnya Clark udah? Clark Samuel? Boleh dinyalakan? Halo, Bu. Oke. Ya, selamat pagi Clark. Udah mau siang ya? Oke. Kamu hobinya apa? Hobinya bermain bulu tangkis. Nah, hobinya main bulu tangkis. Yang kamu tidak suka apa? Hal apa yang paling kamu tidak suka? Apa ya? Clarknya mana nih? Hai Clark. Hai, Bu. Yang saya tidak Clarknya hilang. Oh ya, yang kamu tadi kan sukanya bulu tangkis ya? Iya. Clark sukanya bulu tangkis ya? Iya. Ya, yang tidak suka apa? Tidak terlalu suka membaca sih saya. Oh, oke. Nah, ini contoh aja ya, contoh. Saya tadi deg-degan lo nunggu jawabannya Clark. Clark, kamu sukanya bulu tangkis. Terus saya tanya lagi, yang tidak kamu suka apa? Untung dia nggak jawab, saya nggak suka sama ibu gitu. Bahaya ya. Nah, jadi Clark, kalau kita minta Clark tampil di depan publik, tampil di depan kelas, Clark, tolong kamu bicara tentang bulu tangkis. Kamu seneng nggak? Ya senang lah, Bu. Nah, seneng kan? Nah, seneng. Terus pasti kamu sangat lega, sangat tenang, sangat santai membawakan materi kan kamu menguasai tentang bulu tangkis. Tapi kalau tiba-tiba kita minta, dan juga tanpa persiapan, tiba-tiba aja, Clark, coba kamu bicara tentang literasi, tentang minat baca zaman sekarang. Kamu aja nggak berminat baca, bagaimana mau bisa menyampaikan materi baca, gitu ya. Nah, jadi apa yang mau saya sampaikan adalah ketika kita menguasai materi, ketika kita menyukai materi itu, kita akan bisa tampil sangat percaya diri di depan publik. Lalu kalau kita nggak suka materinya, boleh dong kita menolak? Enggak juga. Sebagai anak yang akan bertumbuh dan menjadi generasi penerus, anak yang harus dipenuhi dengan ilmu, kalau kita nggak suka, kita harus belajar menyukainya. Sehingga kita selalu kaya. Nah, ketika kita punya banyak ilmu, kita punya banyak informasi, kapan saja kita diminta tampil di depan publik, kita akan percaya diri. Karena kita punya banyak sekali referensi. Kenapa orang bilang buku adalah jendela dunia, membaca membuat kita pintar, dan melihat kiri kanan itu membuat kita pintar?
Karena kita punya banyak bahan yang membuat kita gugup, yang membuat kita keringetan di depan umum, di depan publik, dan membuat kita gemeteran, tangan keringetan, itu karena kita tidak tahu apa yang mau kita sampaikan. Kita nggak punya bahan. Kita nggak punya bahan untuk bicara. Itu yang membuat kita stuck di depan. Atau sebaliknya, kita punya banyak sekali bahan, tapi kita nggak pede. Tiba-tiba udah dipelajarin di rumah, kita lupa. Tadi mau ngomong apa ya? Karena apa? Karena tidak ada persiapan. Nah, jadi untuk tampil di depan publik, publik itu tidak harus jadi pembicara begini ya. Untuk tampil di depan kelas, di depan sekolah, di depan Bapak Ibu guru, teman-teman, kita harus siap. Siap dalam arti baik performance-nya, penampilannya, yang tadi seperti David bilang, oh saya lihat dulu sisiran rambutnya kayak apa, bajunya kayak apa, berarti kita udah perhatian kepada kita itu udah besar sekali, pertama banget, 55%. Lalu bahasa tubuh, kalau orang ngomong sama Pak Denis nih ngajak Clark ngomong ya, misalnya, Clark, ya Pak, selamat pagi Clark, Pak Denis tuh udah bahagia banget ya, pagi-pagi gitu ya, udah seger, Clarknya datang, pagi Pak. Nah, Pak Denis yang tadi bersemangat pun jadi kayak, aduh, kok kita nggak seimbang sekali ya energinya, begitu ya. Nah, jadi bahasa tubuhnya menyambut sapa dari orang lain, kita juga harus bisa mengimbangi supaya sama-sama bisa mengalirkan aura positif. Nah, ini dia peraturan untuk public speaking ya, hal-hal yang perlu kita perhatikan. Smile, gitu ya. Nah, kalau orang menyapa kita atau kita menyapa orang, paling enak kan kalau disapa sambil tersenyum, bener nggak? Kalau tiba-tiba Pak Denis nyapa Nomi, hey Nomi, kenapa kamu terlambat? Nominya langsung bawaannya memprotek diri, yang keluar pasti sedikit mempertahankan diri dengan cara melawan. Lalu orang bilang, kamu nggak sopan, begitu ya. Padahal karena yang bertanya pun sama galaknya, sama yang ditanya, gitu. Nah, tapi kalau, hai Nomi, selamat pagi, kenapa hari ini kamu terlihat lesu ya, dan kok kusut sekali, kamu terlambat lagi, ada apa? Nomi merasa diayomi, gitu ya. Ya Pak, tadi saya mohon maaf ya. Jadi kita juga mendapatkan reaksi positif. Lalu, selain tersenyum, eye contact, gitu ya. Ingat kan, kadang-kadang kita saling tatap mata saya. Kita belum pernah bertemu sebelumnya ya, gitu. Nah, tahu-tahu udah dibawa kemana kitanya. Nah, jadi kalau mau bicara, the rules of public speaking berikutnya adalah eye contact. Kalau kita berbicara, kita harus menatap kawan bicara kita. Saya tidak pakai istilah lawan bicara. Kalau dulu kita selalu kenal siapa lawan bicara kamu, kamu akan berbicara dengan siapa? Siapa lawan bicaranya? Kalau mulai sekarang, tolong adik-adik pakai istilah kawan bicara. Kalau kita menyebutnya kawan bicara, pasti kita nyaman dong berbicara dengan teman. Tapi kalau kita memakai istilah lawan bicara, ya belum apa-apa, namanya lawan, pengen berantem aja bawaannya, gitu ya. Nah, jadi pakailah istilah kawan bicara supaya kita bersahabat dan kita bisa nyaman. Nah, tatap mata orang yang kita sapa atau ketika kita menyapa orang. Kalau zaman sekarang, ini kan jamak sekali pemandangan kita temuin di luar sana ya, semua pegang gadget. Selamat pagi, Samuel. Pagi, Pak Denis. Apa kabar? Mainnya kamu udah kerjain PR? Ntar aku pindah. sih tadi. Terus aja begini. Gitu ya. Nah, itu berarti tidak ada eye contact. Gitu. Nah, jadi tatap mata orang yang kita sapa dan yang menyapa kita, gitu ya. Nah, jadi eye contact, sama-sama melihat dan kita sama-sama merasa dihargai, nanti akan muncul kehangatan di antara kita sehingga kita dapat berkomunikasi dengan baik dan kita semakin percaya diri. Oh, yang membuat kita kadang tidak percaya diri adalah ketika kita ngomong orang itu seperti tidak mendengar, seperti tidak pay attention kepada kita. Jadi kita merasa ini aku didengar apa enggak sih, pesanku sampai atau enggak ya gitu. Nah, jadi kita gampang akhirnya ya udah deh nggak usah ngomong deh, mulai deh keringetan, gemeter gitu segala macam. Lantas antusias. Tadi sewaktu smile sempat kita bahas, ketika kita menyapa seseorang, kalau kita tidak antusias,
orang yang kita sapa juga merasa apaan sih? Ini orang niat nggak sih mau ngomong sama kita seperti itu ya. Jadi kita harus betul-betul antusias, bersemangat. Hai, selamat pagi. Kalau memang menyapanya dengan sukacita, ya silahkan tunjukkanlah bahasa tubuh yang sukacita. Jangan sampai selamat pagi. Buka mulut pun males. Dia ngomong apa juga kita nggak ngerti. Jadi ketika kita berbicara jangan lupa artikulasi, jelas. Kita harus berbicara dengan baik dan jelas, karena itu juga menunjukkan betapa kita menghargai kawan bicara kita. Kalau ngomongnya asal-asal kan, ya udah didengar syukur nggak ya udah gitu. Itu yang membuat orang tidak nyaman dan kita tidak didengarkan, lalu kita menjadi tidak percaya diri untuk tampil. Oke, kita teruskan. Nah, ini paling sederhana. Paling sederhana adalah peraturan untuk berbicara menjadi public speaker yang baik, pembicara di depan publik yang baik adalah be a good listener and be a good observer. Nih, nanti saya udah kirim hadiah nih ya, ini buku saya yang terbaru, Ear and Eye, silahkan nanti boleh caranya seperti apa, nanti ada di Pak Denis. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini, banyak orang mendengar, tapi dia tidak menyimak. Ya, kita semuanya duduk di depan laptop, depan handphone kita, ngeliatin saya bicara, tapi apakah kita semua menyimak? Mudah-mudahan gitu ya. Tapi banyak sekali orang yang mendengar saja tapi dia tidak menyimak. Lalu dia melihat gitu ya. Saya pakai kata yang saya pilih sendiri. Banyak orang yang melihat tapi dia tidak menatap dengan baik sehingga dia tidak tahu apa. Nah, ketika kita menjadi pendengar yang baik dan pengamat yang baik, maka kita punya banyak sekali referensi di dalam kepala kita. Kapan saja kita diajak bicara, diminta untuk tampil, kita akan sangat santai untuk menyampaikan karena bahan kita banyak dari apa? Dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita amati. Nah, kalau adik-adik pergi misalnya ke sekolah, dalam perjalanan dari rumah ke sekolah, itu kan banyak sekali hal yang bisa kita lihat. Mulai sekarang ketika kita melihat sepanjang perjalanan, kita sekalian menatap. Ketika kita mendengar orang bercerita, orang menyampaikan sesuatu, selain mendengar, kita juga menyimak. Jadi itu terekam di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, sehingga kapan saja kita diminta tampil, kita siap karena bahan-bahan yang ada di dalam diri kita, di dalam pikiran kita cukup banyak untuk dikeluarkan. Nah, balik lagi, saat kita tahu kita mau bicara apa, saat kita tahu materi yang ada di kita sangat penuh dan siap dilepaskan kapan saja, kita akan percaya diri dengan sendirinya. Gitu. Nah, balik lagi yang membuat kita grogi, saya bolak-balik ya ingetin supaya nempel di adik-adik. Kalau kita tidak tahu apa yang mau kita sampaikan, akhirnya kita keringetan, kita gugup di depan orang, di depan guru, dan merasa malu, merasa dipermalukan. Padahal saat kita diminta tampil di depan, jangan pernah merasa guru yang misalnya tiba-tiba meminta kamu tampil di depan, pimpin doa yuk, misalnya nggak berani, nggak percaya diri. Jangan pikir guru itu mau mempermalukan kamu. Sama sekali tidak. Justru karena guru percaya bahwa kalian mampu melakukannya, jadi diminta untuk tampil gitu. Jadi kita selalu harus berpikir positif, jangan menganggap, duh, udah tahu saya pemalu gitu ya. Nah, ketika tampil di depan umum, di depan publik, di depan banyak orang, sampaikanlah dengan cara bercerita. Kalau dengar cerita, kan enak ya, kalau dengar orang cerita itu kan nempel. Tapi kalau saya misalnya, kalau tadi misalnya pertemuan ini tatap muka, kita bertemu secara offline, lalu saya ada slide, saya cuma baca slide saya, terus, tapi saya tidak dengan gaya bercerita gitu. Pasti kalian ngantuk, kalian juga males. Misalnya saya tidak sapa yang hadir, saya tidak ajak berinteraksi, jadi cuma satu arah, saya cuma membaca saja apa yang mau saya sampaikan, itu sama sekali tidak menarik dan kalian juga mungkin tidak ingat apa yang kita bahas sepanjang jam ini gitu. Nah, kalau kita bercerita, ingat banget. Apalagi kita nyeritain
gosip-gosip terbaru gitu ya, ingat banget itu semuanya. Nah, jadi jadikanlah cara kita mengingatkan orang lain dengan bercerita itu, begitu juga saat kita tampil di depan publik, di depan umum, di depan kelas atau di mana saja supaya kita semakin percaya diri. Nah, jangan lupa cerita itu mudah diingat. Kalau membaca, nggak usah ada pertemuan seperti ini. Saya kirim aja semua bahan-bahannya, baca saja di rumah gitu. Ada lagi tuh yang rajin misalnya di print lagi. Di print, wah rajin banget, dibaca enggak buat alas duduk. Nah, jadi percuma gitu. Jadi berceritalah dengan baik. Nih, selanjutnya, a good public speaker itu mampu memilih bahasa yang paling sederhana, yang mudah dan cepat dipahami audiens. Nah, jadi jangan memilih istilah-istilah yang berat supaya terlihat apa? Terlihat keren. Waduh, biar aku terlihat pinter banget, pakai bahasa-bahasa yang tinggi. Yang ada apa? Orang-orang yang mendengarkan kita itu nggak mengerti. Bahkan repotnya lagi, selain tidak mengerti, nggak nyambung. Apa yang mau kita sampaikan dengan istilah yang kita pakai, itu nggak nyambung sama sekali. Nah, tetapi kalau kita menyampaikannya dengan bahasa yang paling sederhana dan mudah, yang tertolong itu bukan cuma audiens. Kita yang bicara juga tertolong. Karena apa? Kita juga mengerti kok apa yang kita sampaikan dan bahasa kita juga sangat sederhana. Lalu kita lihat kita berbicara dengan siapa. Kalau kita bicara dengan anak kecil, jangan pakai istilah yang tinggi-tinggi. Pun kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, nggak perlu juga pakai istilah yang tinggi-tinggi kalau kita tidak mengerti. Kalau kita punya padanan kata yang sederhana, pakailah yang sederhana. Seperti di gambar 1. Di gambar yang pertama ini, itu saya rasa mereka pun masing-masing tidak paham lagi ngomongin apa, lagi menyampaikan apa, kusut sekali. Nah, beda dengan yang kedua. Can you open the window? Certainly. Itu kan simple banget. Tapi yang satu bilang, kamu tahu nggak akhir-akhir ini cuaca sangat panas. Lalu kalau kita menggunakan AC, nanti ozon itu bisa rusak, alam ini bisa rusak, lingkungan ini bisa rusak. Ya terus kamu mau apa? Intinya begitu. Ya, yang satu nanya, tolong bukakan jendela ya, gitu. Itu lama sekali untuk menyampaikan satu hal yang simple, tolong bukain jendela. Tapi kita pergi kemana-mana dulu untuk menunjukkan betapa pintarnya kita, betapa pahamnya kita dengan lingkungan. Nggak perlu juga, gitu ya. Karena memang intinya hanya mau menyampaikan tolong bukakan jendela. Nah, kadang-kadang ada juga orang yang memakai bahasa-bahasa perlambang. Beruntung kalau orang yang kita ajak berbicara langsung paham. Nah, tetapi kalau pakai bahasa perlambang seperti ini, bisa saja tiap orang mengartikannya berbeda. Apa yang kita sampaikan ditangkap oleh Samuel berbeda, ditangkap oleh Naomi berbeda, ditangkap oleh Alexander berbeda, ditangkap oleh Pak Denis berbeda. Tetapi kalau kita menyampaikannya dengan bahasa sederhana, semua orang yang hadir di sini akan sangat mengerti dan tahu artinya sama persis seperti apa yang diketahui oleh Evander, apa yang ditangkap Isabel, apa yang ditangkap Kalista, semua sama artinya karena bahasanya sederhana. Nah, lalu kadang-kadang kalau kita sedang diminta untuk presentasi di depan kelas, di depan publik, yang paling menakutkan itu adalah ketika ditanya. Benar ya? Delvin boleh boleh di-unmute? Iya, Kak. Nah, Delvin pernah nggak diminta untuk bicara di depan publik atau mempresentasikan sesuatu? Ya, umumnya sih dulu pas kelas-kelas dulu ya sering sekali sih, Kak, tentang pelajaran atau di pas upacara gitu, Kak. Oh, oke. Terus ada forum tanya jawabnya nggak? Maksudnya tanya jawab seperti apa, Kak? Ketika Delvin di depan bicara, lalu yang hadir boleh bertanya ke Delvin tentang apa yang Delvin bicarakan. Oh, itu terkadang juga ditanya seperti itu, Kak. Ntar saya jawab sesuai pertanyaannya. Oke, pernah nggak bisa jawab? Oh, karena mungkin ya informasi saya kurang, ya saya mungkin tidak bisa jawab beberapa pertanyaan ya, Pak. Ya, Kak. Yang mungkin bahasanya sulit atau seperti apa? Yang seperti Kak Ita sampaikan tadi. Nah,
Ya, oke. Nah, jadi ketika kita tampil di depan publik, kita harus mempersiapkan dari yang paling mudah sampai yang paling berat. Nah, sehingga kita dengan percaya dirinya akan bilang, you have a questions and I have an answer, gitu ya. Nah, seperti Delvin bilang tadi, ketika dia menguasai materinya, ya saya bisa jawab, gitu. Nah, timbul masalah. Kalau kita nggak bisa jawab, kita ngapain ya pas lagi di depan publik? Ada yang mau sukarela menjawab kalau lagi tampil di depan? Ada yang pernah punya pengalaman? Ada Kalista nggak di sini? Tadi ada ya? Kalista? Iya, Kak. Oh ya, Kalista pernah diminta untuk tampil di depan umum untuk berbicara? Kalau untuk berbicara nggak pernah, tapi kalau nari pernah. Halo Kalista. Halo Kak. Oh, ya pernah ya, pernah. Terus ada, ya ini dia Kalista. Nah, waktu kamu berbicara di depan publik, apa yang kamu rasakan? Aku nggak pernah tampil berbicara, tapi aku pernah tampilnya nari doang, Kak. Oh, nari. Kalau nari mah enak ya, nggak perlu tunggu ada orang bertanya, kamu tarinya tadi gerakannya kenapa begitu? Gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba nih sekarang kita minta kamu untuk tampil di depan publik bicara tentang tarian. Seperti itu. Apa yang kamu rasakan? Oke, nggak apa-apa Kalista. Masih menunggu apa? Masih memikirkan jawabannya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Ini contoh. Jadi kenapa saya lakukan seperti ini? Jangan kaget ya kalau tiba-tibanya semua disapa tiba-tiba, diajak ngobrol tiba-tiba. Ini juga sebagai sebuah latihan gitu loh. Betapa kalau kita tanpa persiapan, ini contoh benar-benar terjadi kan? Kalau kita tanpa persiapan, terus kita ditodong begitu aja, otomatis kan kita nggak bisa gitu ya. Dan itu bukan sebuah kesalahan, karena apa? Menjadi public speaker yang baik adalah memang butuh persiapan. Persiapan, dan setiap hari kita harus latihan. Orang yang bilang, saya pemalu, saya nggak bisa di depan publik. Nggak mungkin, semua orang akan bisa kalau dia melewati latihan-latihan yang baik. Kalau dia mau mencari referensi-referensi, kalau dia mau mencoba dan selalu berani. Jangan takut gitu ya, karena balik lagi apa? Nggak pede. Nggak pede karena apa? Karena nggak bersiap. Jadi persiapan itu kan kita kan tidak selalu harus, seperti saya misalnya hari ini diajak berdiskusi, diajak sharing dengan adik-adik di sini kan udah diminta dari beberapa waktu yang lalu. Jadi saya punya waktu untuk mempersiapkan materi, untuk mempersiapkan diri saya, begitu. Nah, tetapi kalau saya diminta tiba-tiba juga, saya bisa. Karena apa? Karena sudah banyak latihan. Seperti itu. Jadi, balik lagi, percaya diri tadi tampil, bukan datang begitu saja, bukan datang secara instan, tetapi kita latih. Percaya sama saya, tidak ada yang instan di dunia ini kecuali dua, kopi dan Indomie ya. dan mie instan gitu lah. Jadi, apapun itu harus kita latih, kita cari referensi, kita harus coba semuanya melewati proses. Dan kalau belum bisa sekarang, nggak usah takut dan nggak usah putus asa, dan nggak usah jadi kapok, jadi trauma. Aduh, tadi saya sampai gemeter banget, disuruh mimpin doa, baru mimpin doa aja gitu ya, yang jelas-jelas doanya sudah ada. Untuk tampil di depan publik pun kita tidak berani, padahal tidak perlu mempersiapkan materi apa-apa, doanya udah ada tuh. Karena apa? Karena tidak percaya diri. Nah, seperti itu. Jadi apapun yang harus kita lakukan, kita hadapi, lakukanlah persiapan yang baik, dan pilihlah selalu cara-cara yang sederhana, bahasa-bahasa yang sederhana, yang cepat dipahami orang, sehingga juga kita tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, yang nantinya kita terjebak sendiri untuk menjelaskan lagi, sementara tadi kita memakainya juga biar kelihatan keren aja gitu, jangan ya. Nah, jadi be yourself, tampil apa adanya. Tuh Naomi udah senyum-senyum, bener ya Naomi ya, harus
apa adanya, Iya, benar. dan percaya diri gitu, dan selalu bisa bilang you have a questions and I have an answer gitu. Nah, have fun, nikmati panggung kalian kalau mau dikasih panggung. Oke, nah sekarang sebelum kita buka tanya jawab, mau kita kasih sedikit tugas boleh ya? Boleh langsung praktek ya Pak Denis ya? Atau mau nanya dulu adik-adik? Adik-adik silakan yang mau bertanya kepada Kak Ita, ada beberapa hal yang belum jelas, silakan Boleh bertanya. bertanya? Ya, adik-adik yang ada di rumah Dan jangan bersiap-siap lupa ya, ya. Pak. Gimana Kak? Gimana Kak? Sorry. Halo Kak. Ya, adik-adik yang ada di sini silahkan bertanya dan Pak Denis siap-siap untuk menyiapkan hadiah televisinya. Oke, siap Kak. Oke, siap. Silakan adik-adik ada yang tadi Kak Ita sedikit bocoran rahasia ini. Tadi yang namanya Adik David itu tadi sebenarnya adalah Bapak guru itu. Halo Kak Ita. Iya. Tadi yang disebut Kak David ini Bapak guru sebenarnya. Mau nanya Kak. Oh iya, siapa? Ada Wilson di sini. Oke, Wilson, silakan Wilson. Kita ini dikamerain ya, di live streaming ya Pak? Betul, live streaming Wilson. Iya. Disaksikan di Hidup TV dan channel YouTube sekolah. Oke, ada lagi yang mau tanya? Wilson terjawab ya, Nak? Iya Wilson, kita ini dikamerain. Oke, Kak Ita. Boleh kasih bertanya Kak? Brandon, silakan Brandon. Nah, jadi Kak, ya, kalau Brandon, misalnya, silakan. Ya, baik Kak. Kalau misalnya kita lagi di depan panggung nih Kak, tapi tiba-tiba ngeblank, itu improvisasi yang baik agar kita bisa melanjutkan materi kita, gimana ya Kak? Terima kasih. Oke, ya, itu sering sekali terjadi ya Brandon, ketika kita lagi bicara di panggung di depan publik, tiba-tiba kita ngeblank, padahal performersnya udah oke, lalu body language-nya udah bagus, materinya sudah dipersiapkan bermalam-malam sebelumnya, udah luar kepala gitu ya, tapi ngeblank tiba-tiba di depan publik. Apa yang harus kita lakukan? Nah, banyak cara. Salah satu yang saya lakukan adalah diem, tarik napas. Jangan maksa dan jangan panik. Kalau kita panik, aduh mau ngomong apa, bahasa tubuh kita juga sudah tidak nyaman dan orang lain juga sudah melihat betapa kita gugup. Nah, lalu jangan pernah malu untuk bertanya, bahwa oh iya, tadi saya sampai di mana ya? Seperti itu. Ajak audiens kita untuk mengingatkan kita kembali. Ciptakan suasana agar terus-menerus kita bisa menyampaikan. Orang merasa saya ketahuan gugup, lupa mau ngomong apa. Jangan. Ketika kita berbicara di depan publik, itu kan kita sudah punya beban sendiri. Jadi jangan lagi semua beban kita telan sendiri juga ketika kita di depan. Jadi langsung aja ajak interaksi orang-orang yang hadir. Tadi terakhir saya membahas ini ya. Oh oke. Bahkan saya pernah juga mengatakan seperti ini. Aduh maaf ya Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman semua atau siapapun yang hadir di situ, kita sapa sesuai dengan karakteristik audiensnya. Saya tiba-tiba lupa nih. Tapi nggak semua orang berani melakukan itu karena dia takut terlihat tidak cerdas. Jangan, lakukan saja apa adanya. Aduh gimana ya tadi saya tiba-tiba benar-benar saya lupa sekali. Apakah ada yang bisa membantu saya soal ini? Begitu Brandon. Cukup menjawab Brandon? Baik, cukup menjawab Kak. Terima kasih ya Kak. Hai Brandon. Ya. Iya Kak, sudah terjawab Kak.
Sepertinya cukup terjawab. iya, kita agak terganggu sinyal ini Kak, ini terputus-putus tadi. Ya, jadi beberapa Sinyal saya ya? iya Kak, agak beberapa sekarang oke. Oke. Sekarang Sekarang boleh saya ulang lagi? sebenarnya tadi sudah disampaikan Udah, Kak ya? dan sudah terjawab. Oke, Udah lanjutkan. terjawab. Siap. Sebelum ada pertanyaan berikutnya, tadi kan Pak Denis terputus. Ternyata yang Pak David ya, Pak Guru ya ternyata. Jadi Kak David itu Pak Guru itu, masih imut-imut Kak. Oh, oke. Iya, mohon maaf Pak David, saya pikir murid muda sekali, jadi saya main David aja. Dan saya pikir tadi ya cukup percaya diri. Ya nggak apa-apa, itu komplimen ya bahwa Pak David ternyata masih kelihatan seperti murid. Terima kasih Kak Ita. Oke, boleh Iya, saya pikir tadi murid juga, jadi saya bertanya seperti teman saya. Nggak apa-apa Kak Ita, Pak David Ada... memang masih muda. Gitu. Ada lagi anak-anak sekalian yang mau bertanya? Saya mau bertanya Pak. Iya, siapa Kak ini suaranya? Saya Max. Halo Max, ya, silakan Max. Ya. Selamat siang Kak Ita, saya mau bertanya. Kalau kita mendapatkan materi itu untuk secara matang sekali untuk public speaking, dan biasanya Kak Ita mendapatkan materinya secara matang dari mana, Kak? Kak Ita, halo. Mau pindah. Sebentar ya Max. Ada trouble. Kak Ita, mendengarkan suara? Ya. Oke, Max bisa diulangi? Saya coba pindah lokasi ya. Oke, mudah-mudahan. baik. Ya, tadi putus-putus ya, Max. Boleh diulang nggak, Max? Iya, Kak Ita. Jadi, misalnya kita untuk menyiapkan suatu materi dan itu biar benar-benar matang, caranya kita menemukan materi itu dengan benar banget itu dari mana, Kak? Oke, kalau supaya materi, saya boleh simpulkan ya, pertanyaannya saya persingkat. Supaya materi kita matang, bagus, dan baik, bagaimana kita bisa mendapatkannya dan dari mana, gitu ya Max ya? Oke. Ya Kak. Ya, jadi Max, kamu kan pasti pengguna gadget yang sangat aktif ya, dan anak-anak sekarang semuanya rata-rata pasti sangat akrab dengan gadget. Nah, materi-materi, misalnya kita mau bicara tentang apa nih? Saya mau bicara tentang public speaking. Saya akan cari referensi sebanyak-banyaknya di internet. Dapat banyak sekali materi yang bisa kita temukan di sana. Tetapi tidak hanya dari apa yang saya dapatkan dari internet saja, tetapi juga dari apa yang saya lihat. Kembali lagi ke slide yang ketiga tadi, ear and eye, pendengaran dan penglihatan yang sehari-hari saya lihat, saya saksikan, itu menjadi bahan. Ya, kalau kita banyak membaca, banyak mendengar, banyak melihat, banyak mengamati, kita akan punya banyak sekali materi-materi yang bisa kita sajikan. Nah, jadi jangan berhenti mencari. Boleh kasih contoh nggak, Max? Misalnya, Max mau bicara tentang apa? Kita jadi langsung akan menentukan apa yang kita cari. Contohnya mau membuat suatu novel gitu, Kak. Oh, mau bikin novel. Kalau bikin novel mungkin kita akan minta nanti Pak Denis, kita akan buka workshop sekali lagi ya, khusus untuk creative writing ya. Oke, Kak. Ya, di sini ada Kak Yogi. Ya, ada Kak Yogi juga. Kak Yogi boleh ya, saya diundang lagi buka creative writing. Nah, jadi Max, kalau mau nulis tentang novel, itu nggak ada lain cara yang terbaik adalah banyak membaca juga. Gitu. Banyak membaca bukan berarti kita mau meniru novel lain, sama sekali bukan. Tetapi kita akan mencari referensi, mencari bahan-bahan. Nah, sekarang kita balik ya, karena hari ini temanya public speaking, percaya diri di depan publik. Misalnya Max mau bicara tentang bagaimana cara membuat novel. Ya. Nah, Max banyak membaca, banyak cari tahu di internet, di browsing, tips-tips membuat novel yang cepat. Lalu cobalah untuk berkenalan
dari Instagram, dari sosial media misalnya, dengan penulis-penulis. Kirimkan tanya jawab, nggak semua dijawab pastinya, siapa sih Max, nggak dikenal, tapi nggak apa-apa, nggak usah putus asa. Dari situ nanti Max tahu juga mempelajari karakter orang lain, gitu. Jadi belajar itu nggak satu arah, gitu ya, nggak cuman ke satu tempat. Kita cuman mau belajar bagaimana membuat novel, tetapi kita bisa mendapatkan juga memahami karakter orang lain, seperti itu. Cukup menjawab ya Max? Yang Iya, pasti, Kak. Terima kasih, Kak. Yang pasti banyak bertanya, banyak mendengar, banyak melihat, membuka diri, itu akan membangun selain percaya diri kita, juga akan menambah wawasan kita. Gitu. Ada pertanyaan yang lain lagi? Ada, Bu. Ya, Alfonsus, silakan. Aku mau nanya, bagaimana mengajak audiens berdiskusi? Kayak contohnya nih, biasa audiens itu jarang sekali berpartisipasi kan. Ya. Akhirnya sering yang terjadi seperti hanya mengajar saja, padahal harus saling berdiskusi gitu. Nah, cakep banget nih Alfonsus. Itu problema semua orang yang berbicara di depan publik. Ketika audiensnya kayak sepertinya tidak tertarik sama kita dan kita ajak interaktif juga berat, sehingga itu akan membuat mood kita juga jadi nggak enak, nggak asik, dan kita bisa jadi seperti yang tadi ditanyakan oleh Brandon, tiba-tiba lupa mau ngomong apa karena suasananya tidak menyenangkan. Nah, tadi dari awal saya mencoba mengajak semuanya interaktif. Oke, ada beberapa yang langsung aktif menjawab, ada juga yang mikir-mikir dulu, seperti itu ya. Nah, jadi begini, ketika Alfon bicara di depan publik dan ingin audiensnya ikut terlibat, jangan menjebak mereka dalam situasi yang menyulitkan. Misalnya, kita lagi bicara. Kita bicara tentang cara membuat novel. Ada yang tahu cara membuat novel? Tolong Wilson jawab ya, cara membuat novel. Kalista, kamu tahu nggak cara membuat novel? Austin, bagaimana orang membuat novel? Itu membuat orang jadi merasa, ini orang mau ngapain sih? Mau memojokkan kita atau apa? Atau mempermalukan kita? Udah tahu kita bukan penulis, kok ditanya hal-hal seperti ini? Padahal saat itu kan kita sharing, boleh aja dong kita bertanya apa saja. Nah, tetapi caranya Alfon, oke, kita di sini mau berbagi. Wilson, apakah ada pengalaman, misalnya ya, Wilson, apakah ada pengalaman tentang menulis novel? Terus dia diem aja misalnya ya, misal dia diem aja, terus tanya lagi baik-baik. Atau Wilson pernah baca novel, masa dia nggak mau jawab? Pasti ada satu dari tiga pertanyaan yang kita susul, pertanyaan-pertanyaan yang sederhana akan terjawab. Dan itu akan memancing mereka untuk berbicara. Seperti itu. Nah, itu ke satu. Kedua, ketika kita menyampaikan sesuatu, ketika kita berbicara di depan umum, jangan sekali-kali kita menggurui. Seakan-akan kita nih yang paling pinter. Nah, ketika saya memulai tadi, saya langsung bertanya, apa sih masalah kalian kalau mau tampil di depan umum? Kalau tadi saya mulai begini, kita sekarang temanya ya, tampil percaya diri di depan publik. Tampil percaya diri kapan saja. Kalian tahu nggak bagaimana caranya percaya diri? Harus 1, 2, 3, males. Kayak seakan-akan nih saya yang paling tahu nih, saya yang paling percaya diri nih. Sehingga saya bisa mengajarin orang untuk percaya diri. Enggak, tapi kan kita ngajak dulu nih. Berapa persen nih Pak David? Pak David yang sangat muda, yang saya pikir, nah tadi kan saya termasuk melakukan kesalahan ya Alfon ya. Tapi kan saya langsung dikasih tahu Pak Denny, saya langsung membuat itu menjadi sebuah bahan percakapan yang bisa membangun suasana lagi gitu. Jangan langsung, aduh gimana ya? Aduh Pak David ternyata guru itu akan membuat kita semakin blank, semakin nggak tahu mau ngomong apa. Tetapi ya, oke, maaf ya. Karena selain kita minta maaf, kita kan mencari komplimennya ya. Habis Pak David terlihat muda sih, masih pantas jadi murid gitu. Kan Pak Davidnya nggak jadi marah nih, dikira murid. Gitu ya. Untung tadi nanyanya nggak pakai lu gue lagi, Fon. Nah gitu. Nah jadi kita harus terus-menerus membangun suasana. Alfon bener banget.
Kalau audiens kita nggak interaktif, itu kita kayak tukang obat, bener nggak? Tukang obat buat panjangin kumis, ngomong sendiri, ada yang beli terima kasih, nggak ada yang beli kita ngomong lagi, itu nggak asik sama sekali. Nah, Alfon aja dari tadi sampai kepikiran kan mau bertanya. Misalnya nih, tadi nggak ada orang bertanya, Alfon sebagai pembicara udah bilang begini, ada pertanyaan gitu, nggak ada. Sedih kan Fon ya? Grogi nggak Fon ketika bertanya tapi nggak disautin? Sedih nggak? Boleh di-unmute lagi? Grogi, Bu. Ya sedih. Jangan dimatiin dulu, jangan di-mute dulu. Nah, ketika misalnya kamu lagi ngomong terus bilang nggak ada pertanyaan, nggak ada yang nanya. Terus Alfon mencoba lagi membangun. Oke, berarti semuanya sudah mengerti ya, nggak ada yang bertanya gitu. Terus Alfon bilang apa? Nggak ada juga yang nanya. Alfon ngapain nih sekarang? Ya, gimana ya? Sedih kan, grogi kan, jadi merasa nggak berguna ya di depannya. Iya. Kayak ngomong sendiri lagi gitu. Kadang-kadang saya bawa bercanda begini, Fon. Oke, siapa yang merasa penjelasan tadi cukup jelas? Terus nggak ada yang ngangkat tangan tuh, diem aja. Terutama anak-anak muda kan suka malu-malu gitu ya, diem aja. Oke, siapa yang merasa kurang jelas? Tadi kan pertanyaan pertama, siapa yang merasa sudah jelas? Nggak ada yang tunjuk tangan. Pertanyaan kedua, siapa yang merasa tidak jelas? Nggak ada juga yang tunjuk tangan, Fon. Alfon bingung nggak? Yang merasa jelas nggak ada yang tunjuk tangan, yang merasa tidak jelas juga nggak ada tunjuk tangan, gitu ya. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Akhirnya saya berusaha menghidup, semuanya diem nih, Fon, semuanya diem. Kalau nurutin kata hati, saya mau pulang aja, kayaknya nggak ada yang tertarik tuh, gitu ya. Nah, tapi akhirnya saya sampaikan begini, siapa yang merasa tidak jelas? Nggak ada yang tunjuk tangan. Siapa yang merasa jelas? Nggak ada yang tunjuk tangan. Siapa yang nggak punya perasaan? Nah, saya langsung seperti itu, gitu. Nah, Alfon aja seneng dengernya, gitu ya. Pak Naomi langsung ketawa-tawa tuh. Nah, jadi hidup lagi suasananya. Setelah mereka tertawa, itu pasti otomatis tertawa tuh. Karena, jadi kita kayak nggak punya perasaan. Nah, habis itu saya langsung masuk lagi. Nggak ada yang bertanya, saya yang balik bertanya. Tapi pertanyaannya jangan membuat orang lain tersudut ya. Paling seperti misalnya, saya langsung, oke, Kalista, tadi kita bicara soal membuat novel. Kalista punya pengalaman nggak buat novel? Langsung dialihkan, itu akan membuat interaksi. Setelah interaksinya berjalan, balik lagi Alfon menyampaikan materi gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi kalau istilahnya anak sekarang tuh awkward moment yang semua terdiam, bukan kagum tapi membuat kita semakin bingung gitu. Cukup menjawab, Fon? Cukup, Bu. Besok-besok berani nggak bikin begitu untuk audiensnya kalau nggak mau interaksi? Kayaknya. Oke. Nah. Oh ya, Bu, ada satu lagi, Bu. Kayak apa? Boleh? Biasanya itu materi yang disampaikan itu pasti penting kan? Ya. Untuk masa depan audiens biasanya. Ya. Tapi biasanya itu audiens itu tidak mendengarkan atau dengan fokus terhadap materi yang sedang saya sampaikan. Nah, gimana cara ngatasin? Nah, itu dia, balik lagi. Nah, Alfon ini hebat sekali ya pertanyaannya ya, Pak Denis, Pak David, dan Ibu Guru yang ada di sini kritis sekali ya. Dan itu materi yang disampaikan penting. Kalau boleh kita sampaikan, ini buat kalian loh, kan ibaratnya gitu ya, Fon ya. Ini buat kalian, saya siapkan buat kalian, kenapa kalian tidak mau dengar gitu ya, Fon? Nah, oke, Fon, yang paling enak di dunia ini adalah berbicara. Yang berat itu yang mendengarkan. Bener ya? Ya bener ya. Anak-anak tuh paling males ngedengerin. Tapi kalau suruh bicara, bicara aja. Atau diem sekalian bicara sama gadgetnya gitu ya. Bicaranya kebatinan ya sama gadget gitu. Nah, bagaimana supaya orang tidak lelah mendengarkan kita? Nah, kalau misalnya kita bicara depan publik, kadang-kadang pembicara suka lupa gitu. Dia bicara sendiri, lurus, yang diliatin nih, kalau di layar saya ini di tengah-tengah nih, Wilson, Kalista, Delvin, Vanessa, dan Jesslyn. Nah,
Kalau saya di depan hanya memperhatikan 5 orang ini karena berdirinya persis di depan mereka, itu yang ada di kiri kanan, Max, Vika, Randy, Neva, Evander, Stephen, Alfon, Clark, dan Pak Dennis, dan di sebelah kanan Naomi, ada Ibu Maria, ada Dilan, ada Austin, itu Alexander, Pak David gitu. Pasti mereka bosen. Karena mereka, ya. Kak Ita, kebiasaan kita di sekolah kalau jam 12 ada doa Angelus, Kak. Oh, ini sudah dicolek oleh Kak Yogi nih, kita harus berdoa nih. Baik anak-anakku sekalian, Bapak Ibu Guru yang hadir di ruangan ini dan pemirsa yang ada di rumah, kita luangkan waktu sejenak untuk berdoa Angelus, doa Bapak pimpin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa, ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kak Ita, mohon izin dulu sebentar nih. Sebelum jawab lagi pertanyaan dari Alfonsus Justin tadi, ini ada pesan sponsor untuk ya Justin dari kakak-kakak yang ada di rumah yang kelas 8 dan kelas 9 yang sedang menyaksikan streaming via YouTube. Nah, sekarang kesempatan bagi anak-anak sekalian, siswa-siswi kelas 8 dan kelas 9, silakan di rumah memfoto selfie dengan latar belakang kegiatan kita ini ya. Jadi sekali lagi anak-anakku sekalian, tugas yang disampaikan oleh panitia adalah silahkan memfoto kegiatan ini. Caranya adalah silahkan berdiri di sebelah laptop atau TV atau apapun yang sedang streaming YouTube. Silahkan memfoto selfie, kemudian dikirimkan silahkan kepada wali kelas ya. Silahkan dikirimkan kepada wali kelas masing-masing. Gitu Kak Ita. Nah, yang kelas 7 juga ternyata juga sama ya. Jadi silahkan yang tadi ada yang masih mematikan kamera ini, ada nggak nih di ruangan ini, ya kan? Nah, silahkan dinyalakan, difoto, lalu kemudian disampaikan kepada Bapak Ibu Wali Kelas. Begitu Kak Ita? Ya. Kak Ita, ini kita waktunya ternyata saking asiknya, anak-anak kita yang berkumpul di sini, adik-adik ini ternyata luar biasa ya Kak Ita ya. Aktif ya. Jadi waktu kita tak terasa sudah jam 12:04 kita sampai maksimal jam 12:30. 12:30 ya. Oke. Gitu ya. Jadi tugas sudah disampaikan gitu, utang kita sudah lunas ya Kak ya. Jadi sekarang tinggal silahkan Kak Ita melanjutkan lagi menjawab dan kemudian sesuai dengan agenda kita. Silahkan Kak Ita. Ya, Alfonsus Justin ya. Oke. Tadi kan baru sampai di siapa yang ada di depan kita terus yang kita perhatikan gitu ya.
Sementara orang yang duduk di kiri, di kanan kita tidak dapat perhatian dari kita, apalagi yang di belakang. Itu akan membuat mereka bosan dan mereka akan sibuk sendiri. Dan yang paling sedih adalah ketika kita bicara mereka sibuk dengan gadgetnya. Jadi aku di Disney mau latihan gambar mata. Itu sangat tidak menyenangkan seperti itu. Nah, jadi salah satu caranya tadi adalah dengan memberi perhatian ekstra kepada semua yang hadir. Jangan hanya yang di depan saja. Kalau kita nyapanya yang di depan saja, lama-lama yang di depan juga nyesel tuh. Aduh, kenapa duduk di depan kena terus nih gitu ya. Nah, sementara yang di belakang, aduh males banget nih di sini. Kita nggak dianggap kehadirannya gitu. Jadi tolong pay attention sama semua peserta yang ada secara merata. Kemudian yang tips yang kedua adalah banyak cara untuk menarik perhatian. Salah satunya yang barusan dilakukan Pak Denis dan kakak-kakak panitia ini ya. Nah, apa? Tiba-tiba kita diminta untuk memposting foto kita. Nah, itu kan salah satu cara untuk membuktikan mereka dengerin kita nggak, mereka hadir nggak, gitu ya. Yang saya sampaikan tadi kan kalau kita bertemu muka dengan yang hadir. Nah, jadi kita bisa kasih atensi. Tetapi kalau seperti sekarang, kita nggak bisa cek nih, apalagi yang videonya tidak menyala. Nah, dengan cara-cara improvisasi tadi, itu juga salah satu cara yang membuat kita mengajak yang hadir mendengar. Benar ya? Langsung dapet tuh tadi jawabannya, dipraktekin sama Pak Denis tuh, itu kejutan tiba-tiba. Nah, seperti yang sekarang, kalau tiba-tiba di layar saya hanya terlihat dari tadi Pak Denis, kalau saya sapa beliau terus, yang lain yang di belakang nih seperti Neva, seperti Christian, Tamado, Gisela, merasa kehadirannya tidak dianggap. Atau saya hanya menyapa Stella, menyapa Kayla, gitu, Wilson, Alexander. Nah, dengan saya menyebut mereka satu persatu, mereka tuh merasa hadir di sini. Ada Kinan, ada Andrew, Anggi, Jonathan, gitu ya. Banyak sekali yang hadir di sini. Sampai ke slide yang terakhir. Kita bisa sapa mereka. Ada Junior, Hana, Mikaela, Raihan, ada Valentino, gitu. Nah, jangan berpikir, aduh saya buang waktu nih. Nanti dikira saya dikira nggak punya materi nih, panggil-panggilin orang satu persatu. Enggak. Itu adalah salah satu cara untuk menghidupkan suasana. Apalagi tadi ada pertanyaan, bisa nyambung ke pertanyaannya Brandon. Nah, Brandon kan bilang, kalau kita lupa materi terus tiba-tiba diem, gimana ya? Ya udah, kita mencoba menyapa, mencoba berkomunikasi dengan yang hadir seperti itu. Oke. Nah, karena waktunya kita tinggal sedikit, kita mau praktek boleh ya? Tadi kan udah punya masing-masing kertas dan bolpen ya. Nah ya, ada kertas bolpen. Coba sekarang dioret-oret aja sedikit. Boleh pilih. Saya tidak supaya semuanya merasa nyaman. Saya tidak menentukan satu topik. Ya, jadi kayak tadi misalnya ada yang suka apa namanya? Ada yang suka bulu tangkis, silahkan membuat tema bulu tangkis. Nanti bicara di depan kita satu orang 1 menit saja. Nanti kita acak ya, random ya. Kita kasih waktu sebentar ya Pak Denis. Siap Kak. Mereka ya 1 siap. menit. Ya, oke, silakan ya. Baterai. Oke, bebas ya. Bebas mau temanya apa saja. Nah, baterai saya habis tadi. Temanya bebas. Apa aja. Kita bisa mulai ya. Oke, mungkin supaya seru, Pak Denis yang menunjuk. Siapa nih yang pertama mau berbicara di depan publik
praktek dengan apa yang telah ditulis, oret-oretannya, temanya apa. Caranya adalah terlebih dahulu kita menyapa siapa yang hadir dan di dalam acara apa, lalu sampaikan tema yang mau dijelaskan. Silahkan. Pak Denis mungkin bisa secara acak. Oh, saya ya Kak ya? Oke, siap. Sebentar ya Kak. Ini buka di slide-slide belakang nih, karena namanya kebaca ya udah biar Bapak yang tunjuk gitu ya. Oke, di bagian belakang. Sudah selesai semua, Nak? Oke, kalau sudah selesai, coba Jason Kurniadi. Silahkan open mic dan open kameranya. Jason Kurniadi ada di sini. Jason Kurniadi. Saya ketemunya Jason Tamrin. Jason Tamrin ya Kak ya? Iya. Waduh ya, Jason Kurniadi ada bersama kita. Ya, Jason Kurniadi. Yang mana nih? Halo Jason. Halo Nak, sudah nulis apa tadi? Ya, silahkan. Yang disampaikan oleh Kak Ita, silahkan dipraktekkan. Halo Jason, bersama kita. Ya. Sambil menunggu Jason, mungkin ada yang udah sangat siap. Kayaknya Muhammad Andika siap banget nih. Oh ya, ada Muhammad Andika di sini. Udah punya materi, Nak? Oke. Belum. Anak-anak tiba-tiba, ya, belum. Oke, belum. Yang punya siapa nih? Ayo, jangan keringat dingin, jangan panik. Oke, Jason silakan Nak. Ya. Siap. Belum ada, Bu. Loh, belum ada, belum bisa menulis Silakan, apa-apa. Silakan kalau apa yang sudah ditulis tadi, Nak? Apa ya, itu bulu tangkis doang. Oh, bulu tangkis. Oke, Kak Ita, ini Jason. didampingi, Kak. Ya, oke Jason. Nah, Jason sekarang ada di sebuah situasi mau audiensnya teman-teman seusia, dan sekarang Jason mau menyampaikan tentang bulu tangkis. Silakan Jason. Satu kalimat doang, Bu, baru. Oh, satu kalimat doang. Oke, jadi mungkin pembukaannya apa? Kalau mau bicara di depan publik, apa yang harus disampaikan lebih dulu? Menyapa tentunya. Gimana, Jess? Oke. Belum siap, Kak. Kita ganti yang lain. Nggak apa-apa. Sambil itu ya, nggak apa-apa. Oke. Kenapa? Teman-teman, sekali lagi, jangan ragu, jangan merasa malu. Misalkan Jason sudah ditunjuk dan tidak berani tampil, itu nggak masalah. Karena apa? Kalian kan belum ada persiapan nih, seperti itu. Tetapi hari ini kita kan hanya mencoba. Nanti dari sini kalian kan akan merasakan betapa kalau kita tidak siap, kita tidak bisa tampil prima. Berarti setiap kali kita mau tampil harus melakukan persiapan. Kalau dari depan saya kasih tahu tadi misalnya sebelum tampil kita harus mempersiapkan diri 1, 2, 3, 4. Itu kan paling kalian dengar bentar lagi lupa nih, bentar lagi dapat tema apa lagi lupa. Tetapi kalau kejadiannya seperti ini, ya bener juga ya, gitu. Tadi kita udah dikasih waktu untuk bersiap-siap, tapi kan cuma singkat sekali. Ternyata kita nggak bisa. Berarti besok-besok kita harus betul-betul mengambil waktu dan menyempatkan diri untuk mempersiapkannya. Jadi apa yang kita pelajarin ini benar-benar dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Nggak cuma satu arah. Saya sampaikan saja nih ilmu-ilmunya. Bisa dicari di YouTube. Nggak usah kita bertemu seperti ini. Oke, nah coba kalau sekarang kita minta Alfonsus untuk mempraktekkan apakah kamu bisa menarik perhatian kita. Oke. Ya, silakan. Halo semuanya, selamat siang, shalom. Selamat siang, shalom. Oke, sekarang saya akan berbicara tentang COVID-19 hari ini, ya.
dalam keadaan COVID-19 seperti hari ini, setiap manusia, setiap orang itu ekonominya itu keadaannya memburuk. Tetapi ada maka kewaspadaan dengan semakin meluasnya penyebaran virus corona atau COVID-19 memang harus kita lakukan. Makanya sebelum menyebar kemana-mana, kita patut patuhi anjuran dan kebijaksanaan dari pemerintah, juga lembaga resmi berwenang. Dan pastinya kita bisa saling bekerja sama mengantisipasi dengan 5 langkah di bawah. Ada cuci tangan, habis itu terapkan social distancing, dan hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Habis itu, ya, oke. Ya, oke. Boleh tepuk tangan. Boleh tepuk tangannya untuk Justin. Beri reaksi dengan clap di bawah. Alphonsus Justin. Ya. Mantap, mantap. Iya. Ya, luar biasa. Justin, 1 menit ya ngomong ya. 1 menit ya tadi ya. Halo Justin. Iya, Bu. Ya, 1 menit berbicara, saya menghitung ada 8 kali gitu. Itu paling sering ya orang bicara banyak banget. Ada 8 kali terputus. Kak, Mama hilang. Masih grogi, Bu. Saya hilang ya. Masih kedengaran, Kak? Masih kedengaran? Ya. Oh, masih ya? Masih kedengaran. Oke. Jadi 1 menit bicara tadi, Justin tuh menyebutkan itu 8 kali. Karena apa? Karena mungkin grogi, gugup, materinya juga baru dibuat ya, dan luar biasa sekali menjelaskannya dalam waktu yang singkat dan cukup percaya diri untuk tampil. Ada yang mau coba lagi seperti Justin? Ada yang udah siap nggak materinya? Aku. Siapakah ini? Silakan. Tadi yang sudah menjawab. Aku. Silakan. Silakan. Talia ya. Talia. Kenalin, nama aku Talia. Jadi kali ini aku mau bicarain tentang gimana sih caranya supaya kita bisa percaya diri. Nah, jadi aku sering banget ngeliat orang yang selalu nggak percaya diri atau menganggap dirinya jelek. Sekarang aku mau kasih tips gimana supaya kita bisa percaya diri. Kita nggak boleh nganggap diri kita sendiri jelek. Di dunia itu nggak ada orang yang jelek. Tuhan menciptakan kita masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Jadi nggak perlu insecure karena di dunia ini nggak ada yang sempurna. Oke, luar biasa. Mari kita kasih reaksi dong. Clap virtual di bawah ini. Kak, ini kayak imperfect ini, Kak. Ini. Keren. Luar biasa. Ya. Anak Ibu keren. Talia itu udah sempat mempersiapkan materinya ya? Udah. Tertulis. Iya. Ya, oke. Bagus banget materinya. Dan lihat ya teman-teman, ketika ada waktu untuk mempersiapkan diri, Talia bisa lancar. 1 kali pun tidak ada kata nggak ada. Tetapi Talia membaca dan matanya tidak eye contact sama kita. Nggak apa-apa Talia, itu sesuatu yang bagus dan materi yang dia pilih hari ini sangat dikuasai, sangat klop karena dari tadi kita membahas tentang percaya diri. Nah, jadi itu juga salah satu tips di mana kita memilih materi-materi yang betul-betul kita kuasain. Lain kali kalau Natalia punya catatan, nggak apa-apa. Kita mengkoreksi ya tanpa ada
rasa ketersinggungan karena kita belajar dari teman-teman kita juga, dari apa yang terjadi, dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Nah, kalau Thalia punya bahan, tadi sesekali lihat kita gitu ya. Tadi ada sih matanya melihat kita sebentar dan senyumnya itu seneng banget, percaya diri banget dia membacakan materinya gitu. Cuman saking asiknya dia baca sekali doang lihat kita tadi. Nah, nanti dijaga keseimbangannya sambil lihat, baca, kalau bisa next time ini kan mendadak dipelajarin, dimengerti, jangan dihafalin. Kalau dihafalin nanti seperti Brandon bilang, tiba-tiba dia lupa hafalannya. Nggak tahu gitu ya. Jadi dipahami banget sehingga apapun situasinya kita bisa menyampaikannya dengan baik. Lebih seneng kan kalau kita berbicara, belajar dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar. Setuju ya adik-adik semuanya? Nah, sekarang sudah jam 12.20, sepertinya waktu kita sudah, waktu saya sudah selesai ya Pak Denis ya, karena masih ada beberapa. Oke Kak Ita, silakan dengan closing statement mungkin ya, bisa silakan. Jadi ya sebelum kita tutup, sebelum kita sudahi, saya mau sampaikan beberapa hal yang dari sepanjang jam tadi kita bersama. Saya sebetulnya kesimpulannya mau berterima kasih banget pada Thalia. Thalia sudah menyimpulkan semua tadi apa itu percaya diri. Pas terakhir-terakhir ini sempurna sekali sih kelasnya. Kita bicara 1,5 jam, lalu ada Thalia yang langsung praktek di depan berbicara dan menyimpulkan bahwa percaya diri itu harus kita bangun sendiri. Dan kita harus yakin tidak ada orang yang sempurna, apa yang salah kita pelajarin, apa yang kita kurang kita tambahkan, sehingga Thalia jadi malu-malu tuh. Padahal tadi udah sangat percaya diri banget gitu ya. Jadi adik-adik jangan pernah takut tampil di depan umum, karena kalian pasti siap. Dan ketika Anda punya waktu, adik-adik punya waktu, persiapkanlah diri dengan baik sehingga apapun yang kita hadapi, kita akan sangat percaya diri dan tidak mengalami gangguan apapun saat tampil. Situasinya bisa kita kendalikan dan jangan lupa saat tampil perhatikan penampilan, bahasa tubuh, dan juga materinya dengan baik. Jangan lupa tersenyum, tataplah orang-orang yang menjadi kawan bicara kita. Dan selalu harus antusias. Jadi kita harus memberikan energi dan aura positif kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Sukses selalu ya adik-adik, jangan pernah malu, harus berani mencoba, kalau salah diperbaiki, kalau kurang kita tambahkan. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih Kak Ita untuk waktunya. Mari kita beri aplaus yang meriah meskipun secara virtual dengan reaksi kembali ya. Terima kasih Kak Ita untuk waktunya. Sahabat Yakobian dan pemirsa Hidup TV yang budiman yang berada di rumah, anak-anakku sekalian kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 dengan platform masing-masing. Sebelum menutup kegiatan ini dengan doa, anak-anakku sekalian kami mohon untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Bu Anggi akan memandu kita di dalam foto bersama. Ya, jadi silahkan kami beri waktu sambil mendengarkan beberapa hal yang menjadi catatan dalam kegiatan kita hari ini. Nah, tadi dalam perayaan Ekaristi Bapak Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo menyampaikan beberapa hal tentang tugas kita sebagai pelajar, ya, terutama tentang tugas belajar. Nah, kegiatan ini dilakukan setidaknya menjadi bekal bagi kita sekalian, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari ya sebagai pelajar. Tugas seorang pelajar tentu belajar ya tugasnya. Nah, 4 hal yang disampaikan oleh Bapak Uskup adalah pertama, belajar untuk tahu. Nah, kita sudah mendapatkan banyak materi dari Kak Ita, sharing pengalamannya, dan luar biasa ya ternyata dalam waktu yang singkat kita bisa sekaligus praktek gitu ya. Terima kasih adik-adikku sekalian yang menyempatkan diri sudah juga ikut menulis, terlibat aktif gitu ya, bertanya sampai mempraktekkan tadi. Nah, yang kedua adalah belajar untuk melakukan yang diketahui. Nah, Kak Ita tadi sangat membantu kita untuk itu. Ya, terima kasih Kak Ita. Ya, nah tentu saja nanti di dalam kehidupan sehari-hari anak-anakku sekalian, kita akan banyak belajar ya untuk melakukan terutama yang baik dan benar.
mengambil putusan dari hal yang kecil sampai yang besar. Nah, yang ketiga ini, ya, belajar itu juga adalah untuk menjadi pribadi yang semakin matang, mandiri dan utuh, gitu ya. Nah, yang keempat, belajar juga untuk hidup bersama, begitu ya. Dan yang terakhir ini yang paling penting anak-anakku sekalian, ya. Ini di kolom chat ternyata sudah ada yang komentar gitu ya tentang hadiah nanti yang terlibat aktif, bertanya, praktek sudah tercatat ya anak-anakku sekalian ya. Jadi terima kasih untuk keterlibatannya. Nah, untuk itu sekali lagi Kak Ita Sembiring, terima kasih untuk waktu yang diberikan dan kesempatan di ruang virtual ini. Kakak luar biasa dan jangan bosan-bosan ya dengan kami Kak karena terbatas sekali ini ya dengan jaringan dan sebagainya ini. Nah, tentu saja kami pun hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Hidup TV yang meliput kegiatan ini, rangkaian acara ini, jalannya workshop ini dari awal hingga akhir. Dan kepada semua pihak saja yang tidak bisa disebutkan, dan kami sekali lagi menyampaikan terima kasih atas atensi dan dukungannya. Bu Anggi sudah siap semua belum ini yang di halaman-halaman terakhir? Masih ada. Masih ada. Aduh, ayo anakku, kita masih punya waktu untuk menyalakan kamera. Silakan anak-anakku sekalian dinyalakan kameranya. Atau sambil ini bisa dimulai Kak yang di halaman-halaman terakhir. Ya. Baik, terima kasih. Silakan Bu Anggi. Kak Ita, Bapak Ibu Guru, dan peserta didik sekalian, kita akan foto secara virtual. Di sini ada 5 slide, dimulai dari slide yang pertama ya. Berikan senyum yang terbaik. Senyum. Ya, Bu Anggi akan hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. Ditahan dulu ya. 1, 2, 3. Slide kelima. Slide kelima, dihidupkan semua kameranya. Slide kelima, silakan. Ya, masih ada yang belum nih, slide kelima. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Anggi sudah membantu kita dalam dokumentasi. Oke, Kak Ita, Bapak Ibu Guru yang hadir di sini, anak-anakku sekalian kelas 7, 8, dan 9, banyak yang sudah kita peroleh dari workshop ini untuk menjadi bekal kita, terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Jika ada yang salah dalam memandu acara ini, itu karena saya semata-mata ya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mari kita tutup rangkaian acara kita. Akhirnya Kak Ita, waktu yang harus memisahkan kita. Ini weekend gitu ya. Kita berjumpa di lain kesempatan dan tentu saja satu dan lain hal nanti kalau sudah bisa saling menyapa, oh itu Kak Ita yang pernah dulu dengan kami di ruangan virtual ini. Terima kasih Kak Ita. Sama-sama. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan nanti. Oke, terima kasih Kak Ita. Nanti nomor HP di sini ya Kak Ita ya. Ya boleh ya. Adik-adik ya boleh bertanya yang tentang novel juga silahkan semuanya. Jangan pernah malu, sukses terus. Karena kita tidak pernah tahu kalau kita tidak mencoba. Oke, terima kasih Kak Ita. Baik, adik-anakku sekalian, kita tutup rangkaian acara ini dengan doa dan kami mohon bantuan Bu Anggi untuk menutup kegiatan ini. Silakan Bu Anggi. Ya, terima kasih Pak Denis, Kak Ita, Bapak Ibu, dan peserta didik sekalian. Marilah kita menutup workshop kita pada siang hari ini dengan doa. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas selesainya workshop ini. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala pendampingan-Mu selama workshop ini berlangsung. Sudilah Allah Bapa memberkati kami semua, terutama peserta didik kami, agar kami dapat mengamalkan materi edukatif dalam kehidupan sehari-hari. Kami bersyukur melalui Kak Ita Sembiring, selaku narasumber kami semua dapat belajar hal baru dan tentunya baik bagi kami dan sebagai bekal di masa depan. Berkatilah narasumber kami agar selalu diberikan kesehatan sehingga melalui
ilmunya, Kak Ita dapat menebarkan ilmu kepada banyak orang. Selanjutnya kami akan menjalankan aktivitas kami. Berkatilah kami Tuhan agar semuanya berjalan dengan baik dan penuh dengan sukacita. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Yakobus, Doakanlah kami. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kak Ita, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Anak-anakku sekalian, terima kasih semuanya Bapak Ibu guru. Selamat siang. Selamat siang. Bapak Ibu guru, terima Selamat kasih siang, sudah mendampingi. adik-adik. Terima kasih. Terima kasih Kak Ita. Sama-sama. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih Kak Ita. Terima kasih Kak Ita. Terima kasih anak-anak udah hadir semua. Keren. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak.